Pernah nggak sih belakangan ini, pas lagi scroll media sosial atau ngobrol sama temen, muncul satu rasa cemas yang sama? Kayaknya dunia ini lagi di ujung tanduk. Banyak yang bilang, wah, jangan-jangan ini awal Perang Dunia Ketiga. Tapi apa benar begitu? Dan kalaupun iya, perang macam apa sih yang bakal kita hadapi? Nah, di episode kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua kan? Wajar banget kita cemas. Tapi buat ngejawabnya, kita perlu misahin dulu antara apa yang kita bayangin soal Perang Dunia dengan apa yang sebenarnya para ahli lihat sebagai kenyataan. Dan percayalah, perbedaannya lumayan jauh. Waktu kita dengar Perang Dunia, imajinasi kita pasti langsung lari ke gambar jamur atom, kota-kota hancur lebur, kehancuran total. Tapi coba deh lihat angka ini. Probabilitas perang nuklir gede-gedean ternyata di bawah 6%. Sekarang bandingkan dengan kenyataan yang lagi terjadi. Para ahli justru melihat probabilitas perang jenis lain, yaitu perang hibrida, itu mencapai 90-95%. Artinya apa? Medan perangnya udah beda dari yang kita kira. Terus apa sih perang hibrida global ini? Oke, lupakan sejenak soal tank dan jet tempur. Bayangin sebuah perang yang senjatanya itu kode komputer buat ngerek, sanksi ekonomi yang bikin negara bangkrut, dan berita bohong di media sosial yang sengaja dibuat buat mecah belah kita dari dalam. Nah, itulah perang hibrida. Dan bagian yang paling bikin merinding, kita semua, sadar atau nggak sadar, sudah ada di tengah-tengah perang itu. Oke, biar kita makin paham kenapa situasinya bisa segawat ini, kita perlu bedah 4 fondasi utama yang bikin dunia sekarang tuh kayak lagi di ujung tanduk. Kita lihat satu persatu. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental ya, adalah runtuhnya perjanjian-perjanjian penting yang selama puluhan tahun ini nahan negara-negara adidaya buat nggak saling pencet tombol nuklir. Pilar diplomasi ini lagi retak parah. Gini deh intinya, di tahun 2026 nanti, perjanjian pembatasan senjata nuklir terakhir antara Amerika dan Rusia itu bakal hangus, selesai. Setelah itu, nggak ada lagi aturan main, nggak ada lagi inspeksi, nggak ada lagi transparansi. Ini kayak 3 pemain besar ada di ruangan gelap, sama-sama pegang pistol, sekarang Tiongkok ikutan masuk bawa senjata juga. Satu salah paham sedikit aja, akibatnya bisa fatal banget. Pilar kedua adalah teknologi. Lebih tepatnya lagi soal gimana kecerdasan buatan atau AI secara drastis dan berbahaya bikin kecepatan perang jadi nggak masuk akal. Udah di luar batas kemampuan manusia buat merespons. Coba deh bayangin skenario ini. Sebuah rudal hipersonik diluncurkan. 6 menit kemudian targetnya hancur. 6 menit. Otak manusia itu nggak didesain buat ngambil keputusan hidup mati dalam waktu sesingkat itu. Jadi, siapa yang bakal mutusin buat nembak balik? AI, mesin. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau AI-nya halusinasi? Salah ngiras kawanan burung di radar sebagai serangan nuklir? Siapa yang bisa bilang stop? Selanjutnya, pilar ketiga, efek bola salju. Masalahnya sekarang dunia itu nggak cuma ngadepin satu krisis, tapi banyak banget krisis yang terjadi barengan, saling nyambung, dan akhirnya bikin situasi makin runyam. Kayak api yang menjalar kemana-mana. Lihat aja peta ini. Dari perang adu tahan di Eropa Timur, serangan-serangan proksi yang makin menjadi-jadi di Timur Tengah, sampai latihan blokade Tiongkok di sekitar Taiwan yang bikin tegang. Masing-masing konflik ini tuh udah kayak sumbu pendek, dan semuanya saling terhubung, bikin sistem global kita meregang sampai ke batasnya. Dan pilar terakhir, ini mungkin yang jadi akar dari semuanya. Perang di masa depan itu bukan lagi soal bendera atau ideologi, tapi soal hal yang paling mendasar buat kita bertahan hidup. Air bersih untuk diminum, dan energi untuk menyalakan peradaban kita. Contoh paling nyata, kekeringan parah di Himalaya sekarang bikin 3 negara bersenjata nuklir, Tiongkok, India, dan Pakistan, jadi tegang-tegangan cuma gara-gara rebutan sumber air. Di sisi lain, teknologi AI yang super canggih itu ternyata haus listrik banget. Ini bikin pasokan energi sekarang jadi isu keamanan nasional yang krusial. Oke. Setelah lihat gambaran global yang agak suram dagi, pertanyaan paling penting buat kita adalah, terus, Indonesia di mana posisinya? Apa kita cuma bakal jadi penonton? Eits, jangan salah. Jauh dari itu, kita justru megang beberapa kartu kunci yang sangat strategis. Di tengah pertarungan para raksasa ini, Indonesia punya peluang emas buat jadi kekuatan penyeimbang. Kita punya 3 kartu as. Kemampuan kita buat jadi juru damai, posisi kita yang jadi gerbang perdagangan dunia, dan harta karun mineral di tanah kita yang dibutuhin banget sama teknologi masa depan. Coba dilihat peta ini. Kekuatan terbesar kita mungkin bukan militer, tapi geografi. Kita ini ibarat satpam dari jalur-jalur tol laut paling sibuk di dunia. Bayangin aja, Selat Malaka doang yang ada di halaman belakang rumah kita, itu dilewati 40% dari seluruh barang dagangan global.
Artinya apa? Kalau kita tutup gerbang, ekonomi dunia bisa langsung oleng. Itu daya tawar kita. Dan kartu as kita yang kedua itu ada di bawah tanah kita, nikel. Indonesia itu rajanya nikel dunia. Kita menguasai lebih dari setengah cadangan global. Nikel ini nyawanya baterai mobil listrik dan semua teknologi modern. Jadi ini bukan sekedar komoditas tambang, ini adalah alat diplomasi yang super kuat. Tapi semua kekuatan ini tuh kayak pedang bermata dua. Posisi strategis kita juga membawa kerentanan yang besar. Jadi di satu sisi kita aman, tapi di sisi lain kita justru rapuh. Nah, sekarang mari kita lihat sisi yang satunya. Gini penjelasannya, secara fisik, kecil kemungkinannya ada negara lain yang mau repot-repot invasi ribuan pulau kita. Tapi di era perang hibrida, medan perangnya kan ekonomi. Nah, disitulah kita rentan. Kita mungkin gak akan kena rudal beneran, tapi kita pasti akan kena peluru nyasar dari inflasi, macetnya logistik, dan serangan di dunia maya. Mau tahu seberapa konkret dampaknya? Bayangin skenario ini. Ada konflik di Timur Tengah atau Laut Cina Selatan yang bikin jalur kapal macet total. Harga minyak mentah dunia bisa langsung loncat ke $150 per barrel. Buat kita di sini artinya apa? Harga bensin di pom bensin bisa meroket tajam dan APBN kita bisa jebol. Dan di saat yang bersamaan, kepanikan global bakal bikin investor asing narik duit mereka dari Indonesia. Hasilnya, rupiah bisa anjlok sampai 17.000 per dolar atau bahkan lebih parah. Barang-barang impor, dari smartphone sampai kedelai buat bikin tahu tempe, harganya bakal naik semua. Inilah dampak perang yang langsung terasa di dompet kita. Oke, semua ini kedengarannya emang serem dan wajar banget kalau kita jadi cemas. Tapi daripada kita panik mikirin hal-hal besar yang nggak bisa kita ubah, gimana kalau kita fokus ke satu-satunya hal yang beneran bisa kita kendalikan? Diri kita sendiri dan keluarga kita. Ada konsep bagus namanya lingkaran kendali. Kita nggak bisa nyetop perang di belahan dunia lain, tapi kita bisa mastiin keluarga kita di rumah punya cukup makanan. Kita nggak bisa ngontrol nilai tukar dolar, tapi kita bisa banget ngontrol utang kartu kredit kita. Nah, fokusnya ke situ. Perkuat benteng pertahanan terdekat Anda, keuangan dan keluarga. Secara praktis, ada 4 langkah yang bisa kita mulai pertimbangkan. Pertama, perbesar dana darurat, dan penting nih, simpan sebagian kecil dalam bentuk uang tunai. Kedua, sikat habis utang-utang konsumtif yang bunganya tinggi. Ketiga, coba lirik lagi portofolio investasi kita. Mungkin sebagian perlu dipindahin ke aset yang lebih aman. Dan keempat, siapkan stok kebutuhan pokok secara bertahap untuk beberapa bulan. Ingat ya, ini bukan soal menimbun karena panik. Ini soal kesiapsiagaan yang bijak. Dunia memang sedang berubah dan aturan mainnya pun baru. Tapi dengan memahami permainannya, kita bisa lebih siap. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Jika medan pertempuran modern itu ada di pasar saham, di server data, dan di pikiran kita, di manakah sebenarnya garis depan pertahanan pribadi Anda?